Saya pikir itu hanya order terakhir sebelum pulang. Tapi sejak malam itu, hidup saya berubah. Jam sudah menunjukkan lewat pukul 2 dini hari, jalanan hampir kosong. Lampu-lampu kota mulai redup, dan udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Setelah hampir seharian bekerja sebagai pengemudi ojek online, saya hanya ingin menyelesaikan satu order terakhir sebelum pulang dan beristirahat. Saya menatap layar ponsel yang mulai sepi dari notifikasi. Dalam hati, saya berharap tidak ada lagi pesanan yang masuk. Namun tepat saat saya hendak menekan tombol offline, suara notifikasi itu terdengar. Order baru. Jam di layar menunjukkan pukul serwat-watut lokasi. Penjemputannya berada di sebuah gang yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Jaraknya tidak terlalu jauh, tarifnya juga lumayan. Tanpa berpikir panjang, saya menerima pesanan itu. Sepanjang perjalanan menuju titik penjemputan, saya merasa jalanan semakin sunyi. Hampir tidak ada kendaraan lain yang melintas. Bahkan suara anjing yang biasanya terdengar dari kejauhan pun malam itu menghilang begitu saja. Beberapa menit kemudian saya tiba. Gang itu gelap. Hanya ada satu lampu jalan yang berkedip pelan, seolah sebentar lagi akan padam. Saya melihat seorang perempuan berdiri sendirian di bawah cahaya lampu itu. Ia mengenakan gaun berwarna putih kusam, rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Tangannya menggenggam tas kecil berwarna hitam. Tanpa mengucapkan salam ataupun bertanya nama saya, perempuan itu langsung membuka pintu belakang dan duduk dengan perlahan. Tidak ada suara, tidak ada aroma parfum. Bahkan saya tidak mendengar suara pintu mobil tertutup. Saya hanya melihatnya melalui kaca spion sesaat. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, mengarah keluar jendela. Saya mencoba mencairkan suasana. Malam, Mbak mau lewat jalan utama atau jalan belakang? Tidak ada jawaban. Saya mengira mungkin dia sedang lelah. Perjalanan terus berlanjut dalam keheningan yang terasa semakin berat setiap menitnya. Entah kenapa, suhu di dalam mobil mendadak turun, padahal pendingin udara sudah saya matikan sejak tadi. Bulu kuduk saya mulai berdiri. Beberapa kali saya melihat ke kaca spion untuk memastikan penumpang masih ada. Dia tetap duduk di sana, diam, tidak bergerak sedikit pun. Sekitar 20 menit kemudian, aplikasi menunjukkan bahwa kami hampir sampai di tujuan. Alamat itu mengarah ke sebuah rumah tua yang berdiri sendirian di ujung jalan sempit. Pagar besinya berkarat. Halamannya dipenuhi rumput liar. Tidak ada lampu yang menyala. Rumah itu terlihat seperti sudah lama tidak dihuni. Saya menghentikan mobil tepat di depan gerbang. Sudah sampai, Mbak. Tetap tidak ada jawaban. Saya menunggu beberapa detik. Lalu saya menoleh ke kursi belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pintu masih terkunci dari dalam.
keluar dari mobil sambil menyorotkan senter ponsel ke sekitar rumah. Tidak ada langkah kaki, tidak ada orang berjalan, tidak ada suara, hanya angin malam yang berembus pelan melewati pepohonan tua. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Dengan tangan gemetar, saya kembali masuk ke mobil dan segera menjalankan kendaraan menjauh dari tempat itu. Belum sampai 100 meter, ponsel saya berbunyi. Perjalanan selesai. 5 bintang. Saya tidak pernah menekan tombol selesai. Tidak ada pembayaran tunai. Tidak ada ucapan terima kasih. Tapi rating bintang 5 sudah muncul dengan sendirinya. Saya mencoba menenangkan diri, mungkin hanya gangguan aplikasi, pikir saya. Namun rasa penasaran membuat saya membuka kembali riwayat order malam itu. Nama penumpang yang tadi sempat terbaca jelas sudah berubah. Bukan lagi nama perempuan itu. Di layar ponsel hanya tertulis satu kalimat: akun tidak ditemukan. Sejak malam itu, setiap kali notifikasi order berbunyi lewat pukul 2 pagi, saya selalu berpikir 2 kali sebelum menerimanya. Kalau kamu berani menerima order di jam seperti itu, apakah kamu yakin semua penumpangmu benar-benar masih hidup?